Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester saya pada mata kuliah algoritma dan struktur data di semester 2 ini dengan dosen pengampu Bapak Putut Pamili Widakdo, Eskom Mkom. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Amalia Kartikasari dengan NIM 22091160013 dari kelas A Sistem Informasi 2022, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Baik, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk menjelaskan tentang jalan cerita dari video ini. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada algoritma, dilanjutkan dengan struktur data, lalu ada sequential selection dan looping, lalu sequential search and binary search, dan diakhiri oleh algoritma tree. Nah, sebelum kita masuk ke materi pertama yaitu algoritma, saya menyarankan kepada para penonton untuk menyiapkan mental kalian karena untuk masuk ke materi ini perlu fokus dan perlu kenyamanan agar bisa memahami materi yang akan saya sampaikan ini. Semoga mental kalian udah siap dan kita mulai aja videonya. Oke? Baik, untuk materi pertama mengenai algoritma. Apa sih algoritma itu? Nah, jadi algoritma itu adalah serangkaian langkah dan instruksi yang terstruktur untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Nah, algoritma ini adalah dasar dari perangkat lunak dan program komputer yang dibangun dengan langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik. Nah, manfaatnya saat kita mempelajari sesuatu tuh tentu tuh pasti ada manfaatnya. Begitu juga dengan kita mempelajari algoritma. Nah, manfaat dari kita mempelajari algoritma sendiri itu kita dapat menganalisa dan mengelompokkan data secara cepat dan akurat, dan juga kita bisa memahami konsep dasar pemrograman. Nah, selain itu juga kita bisa menyusun kode secara terstruktur, terorganisir, dan mudah dibaca. Nah, kalau ada yang nanya, kenapa sih kita harus menyusun kode secara terstruktur? Nah, dengan menyusun kode secara terstruktur, kita itu gampang banget menganalisis kinerja kode program. Jadi saat ada sesuatu yang ingin diperbaiki atau ada yang error, kita dapat dengan mudah mengetahui di bagian manakah ada error tersebut. Nah, ini juga dapat memudahkan kita saat ingin melakukan perbaikan atau peningkatan kerja. Nah, untuk contoh implementasi dari algoritma itu ada beberapa. Nah, ini adalah salah satunya. Salah empatnya. Nah, yang pertama itu seperti yang kita tahu itu adalah logo dari Google Maps, di mana Google Maps ini menggunakan algoritma graf, di mana algoritma graf itu dia membandingkan jarak lokasi antara satu lokasi dan lokasi lain, dan dia akan mencari rute terdekat dan memberikan referensi kepada pengguna. Nah, selanjutnya adalah aplikasi streaming film terfavorit semua orang pada zaman ini yaitu Netflix. Nah, Netflix ini menggunakan algoritma rekomendasi di mana Netflix ini dapat membaca referensi dari kita nih. Nah, setelah membaca itu dia akan merekomendasikan film-film yang cocok untuk kita. Selanjutnya adalah aplikasi chat yang emang hampir semua orang pakai yaitu WhatsApp. Nah, WhatsApp ini menggunakan algoritma kriptografi. Nah, kalau kita pertama kali chat sama orang, itu kan ada di atasnya itu tulisannya terenkripsi end to end. Nah, itu adalah algoritma kriptografi di mana chat kita itu tidak akan bisa disadap oleh pihak ketiga. Selanjutnya adalah Photoshop. Maaf. Jadi, Photoshop ini adalah aplikasi untuk mengedit video. Nah, untuk mengedit gambar. Nah, algoritma yang digunakan adalah pemrosesan gambar di mana kita dapat mengedit gambar atau mengedit warna ataupun memperbaiki kecacatan pada gambar. Baik, kita ke materi kedua yaitu struktur data. Jadi struktur data itu adalah cara mengatur dan menyimpan data di dalam komputer untuk memproses menjadi yang lebih efisien. Nah,
Struktur data itu mempunyai format khusus, yaitu array, file, linked list, stack, queue, trees, graph, dan sebagainya. Nah, sama seperti algoritma sebelumnya, di mana kalau kita mempelajari sesuatu tentunya pasti ada manfaatnya. Begitu juga kalau kita mempelajari struktur data. Jadi, manfaat yang kita dapatkan adalah kita dapat memahami bagaimana sih struktur data itu, bagaimana sih menyimpan, mengakses, dan memanipulasi data secara efisien. Nah, gunanya itu untuk meningkatkan performa program dan mempercepat operasi seperti pencarian, penyisipan, dan pemahaman struktur data yang memungkinkan untuk merancang solusi yang lebih efektif. Untuk implementasinya ada 4 juga contohnya, sama seperti sebelumnya. Untuk contoh pertama yaitu Google Maps. Nah, graph ini salah satu contoh struktur data juga. Nah, graph ini untuk menghubungkan preferensi antara dua objek, salah satunya jarak. Nah, untuk linked list ini untuk mengolah data untuk menjadi satu gitu. Kalau array dia untuk menyimpan data yang bertipe sama. Nah, untuk kalender ini tipe datanya kan date, jadi bertipe data yang semuanya itu date. Nah, untuk queue itu adalah struktur data yang bersistem first in first out, di mana siapa yang datang duluan itu yang dilayani. Nah, seperti contoh pada gambar, di mana orang yang duluan menggunakan ATM maka itu duluan yang akan selesai. Nah, itu adalah salah satu contoh dari queue. Baik, kita ke materi selanjutnya yaitu sequential, selection, dan looping. Nah, sequential itu adalah bentuk keratan hubungan antar elemen dalam fungsi yang berurut, di mana mempunyai fungsi ketergantungan antara satu variabel dalam sebuah fungsi dan juga fungsi dengan variabel elemen lain pada fungsi selanjutnya. Nah, program ini diorganisir menjadi urutan instruksi yang logis dan berurut dan akan dieksekusi satu persatu dari atas ke bawah. Selanjutnya adalah selection. Nah, selection ini adalah suatu struktur kontrol seleksi yang menggambarkan kondisi pilihan yang berisi logika dan mempunyai dua nilai, yaitu true and false. Nah, yang merupakan struktur pemilihan seperti if else atau switch untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang terpenuhi dengan memilih jalur eksekusi yang berbeda berdasarkan situasi tertentu. Selanjutnya adalah looping. Looping sendiri adalah pengembangan logika berurut yang menambahkan seleksi sehingga menghasilkan 3 proses dan menambahkan logika perulangan di awal, di akhir, di awal, dan di akhir. Nah, logika perulangan di awal dapat menggunakan perintah do, while, di mana akan terulang secara terus-menerus jika bernilai ya atau benar. Nah, jika kondisi itu tidak atau false, maka logika itu akan otomatis berhenti. Nah, selanjutnya adalah jika logika berada di akhir, nah itu maka menggunakan perintah repeat until yang lebih menekankan perulangan akan berlangsung terus-menerus jika kondisi bernilai tidak atau salah. Dan jika logika perulangan dengan kondisi perulangan di awal dan di akhir dapat menggunakan for, do, yang menekankan bahwa perulangan akan berlangsung terus-menerus selama kondisi awal dan akhir terpenuhi. Oke, untuk materi selanjutnya itu materi keempat, itu ada sequential search and binary search. Untuk di kali ini kita menjelaskan mengenai pengertiannya dulu, dan untuk contohnya itu akan selanjutnya ya. Nah, jadi sequential search itu apa sih? Jadi sequential search itu adalah daftar atau array yang dilalui secara berurut dan setiap elemennya itu diperiksa satu persatu. Nah, kelebihan dari sequential search ini adalah dapat bekerja dalam himpunan data yang berurut maupun tidak berurut. Namun jika dikerjakan dengan himpunan data yang banyak banget, itu akan memakan waktu. Nah, sedangkan binary search itu adalah pencarian pada himpunan terurut dengan mengurangi jumlah elemen yang diperiksa secara signifikan dengan membagi menjadi 2. Nah, hal ini tentu dapat mengurangi
waktu kita dalam memeriksa kalau misalnya data kita berjumlah banyak. Nah, itu adalah keunggulan dari binary search itu sendiri. Baik, saya menggunakan website pythontutor.com untuk membantu saya untuk memvisualisasi dari sequential search. Oke, untuk data dari sequential yang saya gunakan itu adalah 5291746, di mana data ini tidak berurut dan target untuk yang kita cari itu adalah 7, di mana 7 ini berada di indeks keempat, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, oke, kita masuk aja. Nah, untuk sequential search ini mempunyai function yaitu sequential search, di mana ada array dan target. Datanya itu adalah ini. Yang di atas ini adalah indeksnya. Targetnya 7. Nah, array-nya itu kan dimulai dari 0. Itu dia mengecek apakah di indeks ke 0 itu udah bernilai 7 atau belum. Kalau belum, dia akan ke selanjutnya. Dapat dilihat di 1 dia tidak menemukannya juga, di 2 tidak, di 3 tidak, dan di 4 dia menemukan 7. Nah, dia akan mengembalikan nilai yaitu 4. Nah, untuk hasilnya itu dia menemukannya di indeks keempat. Nah, dia akan jika result itu tidak sama dengan min 1, maka elemen ditemukan. Nah, makanya dia akan melanjutkan perintah di baris ke-14 ini. Tuh, elemen ditemukan pada indeks keempat. Nah, jika semisal kita tidak menemukan apa yang kita cari di data ini, maka dia akan lanjut ke baris ke-15, yaitu else, yaitu elemen tidak ditemukan. Oke, baik, kita ke contoh selanjutnya, itu binary search kan tadi. Nah, untuk binary search tadi, untuk syaratnya adalah data harus berurut. Jadi kita menggunakan data berurut yaitu 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 dengan target yang sama kayak sequential tadi, yaitu targetnya 7. Nah, pertama-tama dia itu sama, dia ngelis dulu nih dan menuliskan indeksnya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next, targetnya 7. Nah, dimana panjang array-nya itu dari 0. Nah, low itu adalah nilai indeks terkecilnya yaitu 0. Nah, yang paling tinggi kan 6. Nah, untuk mencari mid-nya itu adalah nilai tengah itu low ditambah high, terus dibagi duanya 2 gitu. Jadi di tengahnya itu ada 3. Terus kan dia ngecek nih apakah di 3 ini itu nilainya itu 7 gitu. Ternyata enggak, ternyata 5 itu kurang dari 7 kan. Nah, makanya dia langsung ke yang low itu sama dengan mid tambah 1. Jadi midnya ini kan 3, berarti 3 ditambah 1. Jadi dia low-nya itu akan berubah. Low-nya itu akan menjadi nah, low-nya ini akan menjadi 4. Nah, high-nya ini tetap, tapi yang berubah itu mid-nya. Nah, mid-nya ini jadi 5. Nah, itu dicek apakah mid yang 5 ini udah sesuai sama indeks yang berisi angka 7. Ternyata sesuai nih. Nah, dia langsung ke mengembalikan nilai return value yaitu 5, dan dia langsung ke baris di 22 yaitu if result tidak sama dengan min 1, maka elemen ditemukan pada indeks ke 5 gitu. Nah, jadi seperti itu. Baik, materi terakhir yaitu algoritma. Algoritma itu adalah suatu cara untuk menyimpan dan mengorganisir data dalam bentuk pohon. Pohon itu sendiri terdiri dari simpul-simpul dan dari sekian. Nah, biasanya dalam pohon itu kan ada akar. Nah,
selanjutnya dalam algoritma ini juga mempunyai akar, di mana setiap simpulnya itu memiliki anak atau hubung kepada akarnya tersebut. Nah, sebenarnya algoritma TNT itu ada berbagai macam, jadi kita akan membahasnya juga. Yang pertama itu adalah AVL-tree. AVL-tree itu adalah jenis pohon pencarian linear yang menjaga keseimbangan pohon dengan operasi rotasi. Nah, operasi rotasi yang dimaksud ini adalah langkah untuk mengubah struktur pohon dengan menukar-tukar posisi simpul yang dilakukan untuk memperbaiki ketidakseimbangan dan memastikan tinggi anak kiri dan anak kanan itu tetap berbeda maksimal 1. Nah, untuk cara kerja dari algoritma tree itu adalah setiap kali elemen baru dimasukkan, pohon diperbarui seperti pada pohon linear biasa. Elemen baru ditempatkan di tempat yang sesuai dengan aturan pohon biner. Nah, setelah penambahan AVL tree diperiksa untuk melihat apakah keseimbangannya terganggu. Ini diperiksa dengan membandingkan ketinggian subpohon sebelah kiri dan kanan setiap node. Nah, jika terdapat perbedaan melebihi satu pohon, maka rotasi itu akan berbeda untuk mengubah posisi antara setiap anaknya. Nah, untuk menjaga keseimbangan ada beberapa jenis rotasi yang dilakukan seperti rotasi kanan, rotasi kiri, maupun rotasi kanan dan kiri. Nah, setelah rotasi dilakukan, keseimbangan posisi itu dipulihkan. Subpohon di bawah node yang terkena juga diperiksa dan dirotasi jika diperlukan. Nah, proses ini terus berlanjut setiap elemen baru ditambahkan atau dihapus. Jika ada perubahan pada keseimbangan rotasi, maka dilakukan untuk memperbaikinya. Nah, mungkin kalau dari penjelasan itu kok ribet gitu ya kan. Nah, mungkin kita lanjut aja ke visualisasinya. Nah, oke, ini adalah salah satu contoh dari AVL tree di mana dia mempunyai akar yaitu 37. Nah, saya akan mencoba memasukkan angka 31, di manakah letak angka 31 akan berakhir. Nah, ini kan cabangnya 37 karena 37 itu adalah akar. Nah, selanjutnya dia akan ngecek nih apakah ke kanan atau ke kiri dengan melihat posisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sebelah kirinya ini kan tadi tuh ada 10 dan 71. Pasti di sebelah dia akan masuk di antara 10 dan 37 karena kita masukkan angka 31 kan. Nah, pertama itu kan 10, 12, 19. Nah, 31 ini kan lebih besar dari semuanya. Jadi dia posisi awalnya pasti di bawah sini kan. Selanjutnya dia membandingkan nilainya. Nah, dia tidak boleh lebih dari 1 gitu. Jadi dia akan diputar lagi. Jadi 19 itu naik ke atas, jadi dia mempunyai 2 bawah yaitu 12 dan 31. Nah, itu yang dimaksud tadi di rotasi. Jadi di rotasi yang dimaksud biar dia tuh nggak banyak ke bawah, tapi dia akan menjadi cabang gini. Baik, untuk selanjutnya dari algoritma tree itu adalah binary search tree. Binary search tree itu adalah struktur data pohon biner di mana setiap simpul memiliki 2 anak atau tidak memiliki anak sama sekali. Nah, binary search tree atau biasa disingkat jadi BST memungkinkan penyimpanan dan pencarian data dengan efisien berdasarkan relasi urutan antar kunci atau nilai pada simpul-simpul tersebut. Nah, cara kerja dari BST itu sendiri adalah biasanya dimulai dengan pohon kosong yang tidak ada node di dalamnya. Lalu saat elemen baru dimasukkan ke dalam BST, itu diperiksa jika pohon masih kosong. Nah, jika ya elemen pohon itu akan masuk ke akarnya itu sama kayak yang FL tadi, yaitu masuk ke akar. Nah, jika pohon tidak kosong, maka dia akan membandingkan elemen baru dengan nilai yang ada di node. Nah, jika elemen baru lebih kecil, maka dia akan pergi ke sebelah kiri, dan elemen lebih besar dia akan pergi ke sebelah kanan. Nah, dia akan terus melakukan langkah itu hingga menemukan posisi yang tepat untuk elemen baru. Nah, jika dia mencapai titik di mana tidak ada anak di sebelah kiri maupun kanan, maka dia akan ditempatkan pada tempat tersebut. Baik, kita ke visualisasi dari binary search tree atau BST. Ini adalah contoh node yang udah ada isinya dan udah ada akarnya yaitu 11.
Kita mau misalnya memasukkan angka 27 misal ya. Dia akan mengecek dari akarnya apakah di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah, ternyata kan dia di sebelah kanan kan. Nah, dia kan di sebelah kanan. Nah, dia ngecek nih 14 kan enggak kan. Dia masih kayak kurang gitu dari 27 itu. Lalu dia ngecek lagi. Ada 21, ternyata 21 itu masih kurang dari dia. Nah, jadi dia ke 46. Nah, 46 ini kan udah lebih dari 27 kan, makanya dia ke arah kiri dari 46 yaitu 42 untuk ngecek apakah nilainya itu lebih atau kurang. Nah, karena itu masih lebih besar dari 27 itu, yaitu 42 kan lebih besar dari 27. Nah, makanya dia ke kiri lagi. Nah, karena di kiri ini tadi udah kosong gak ada apa-apa, makanya dia diletakkan di sebelah situ. Itu adalah perbedaan dari AVL sama binary search yang tadi. Oke, baik, kita ke contoh algoritma tree yang terakhir. Nah, jadi contohnya adalah binary heap tree. Jadi binary heap tree itu adalah struktur data pohon biner khusus yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur elemen dengan memiliki sifat. Nah, ini biasanya digunakan untuk antrian prioritas yang memungkinkan untuk penambahan dan pengambilan elemen dengan lebih efisien. Nah, cara kerja dari binary heap tree ini adalah dia menggunakan array untuk menyimpan elemen-elemennya. Nah, elemen-elemen dalam binary heap tree ini diatur sedemikian rupa sehingga setiap node memiliki nilai yang lebih kecil, yaitu heap minimum, dan nilai yang lebih besar, yaitu heap maksimum, daripada nilai anak-anaknya. Untuk binary heap ini, heap minimum itu adalah nilai minimum yang ada di akar pohon. Nah, untuk binary heap tree yang merupakan heap maksimum itu ada di akar pohon. Nah, saat elemen-elemen ini dimasukkan di dalam tempat yang posisinya itu di dalam array, nah kemudian itu dipindahkan ke posisi yang tepat dalam pohon dengan melakukan perbandingan dengan nilai-nilai orang tua. Nah, dan ini itu bisa menukar posisi jika diperlukan. Nah, posisi ini saat kalau pertukaran itu disebutnya percolate up atau up heap. Nah, saat elemen dihapus, elemen terakhir dalam array dipindahkan ke posisi dalam array yang dihapus, kemudian pohon itu akan membandingkan dengan nilai-nilai sisanya itu, yaitu nilai anak-anaknya, dan bertukar posisi jika diperlukan. Nah, itu disebutnya down heap. Baik, ini adalah visualisasi dari binary heap. Mungkin tadi di penjelasan agak pusing ya, karena kayak kok belibet-libet, langsung aja ke visualisasinya. Nah, jadi yang dibandingin itu adalah nilai dari ini, akar-akarnya ini. Dia itu memasukkan nilai itu dari berurutan nih. Misalnya, ini kan udah ada anaknya nih. Terus misalnya kita masukin angka 45. Dia akan muncul di sebelah sini. Setelah itu dia nanti akan muncul di sebelah sini, di kanan dan di kirinya. Coba misalnya kita masukin angka berapa ya, 27 gitu misalnya. Nah, 27 kanan, dia karena 27 lebih besar dari 21, jadi 27 tadi naik. Nah, semisal nih kita masukkan angka 24 gitu. Nanti dia itu urutannya jadi 21, 24, 27 gitu. Oh enggak, ternyata enggak. Jadi urutannya tetap di mana angka 21 sama 27 tadi berubah karena 27 lebih besar. Makanya dia naik. Nah, kenapa ini enggak naik? Karena dia tadi lebih kecil dari 27. Kita coba lagi ya. Kalau misalnya angka di sini nih, tadi kan kita coba lebih gede dulu daripada 60, misalnya 65.
65-nya naik, terus kalau misalnya kita kasih angka lagi yang lebih gede, misalnya 66, apakah dia akan naik juga? Nah, dia akan naik jika angkanya itu lebih gede lagi. Baik, pasti udah capek dengar dari semua penjelasan tadi dan kita udah berada di ujung cerita dari video ini. Oke, ini ada kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak berguna tapi semoga memotivasi. Jadi, terima kasih sudah dengar presentasi ini. Semoga tidak bosan dengan penjelasan yang rumit dan bikin pusing. Sekarang udah saatnya kita ngedrakor lagi sambil duduk manis di depan layar sambil kita sambil kita makan popcorn. Oke, sorry ya. Nah, daripada kita stres mikirin codingan, jadi kita mending refreshing, karena gimana pun kita tuh sebagai manusia pasti butuh refreshing. Saya Amalia Kartikasari, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.